Halo Sobat Katolik, bertemu lagi di Dikavlog, dialog Katolik paling oke. Masih bersama dengan saya Eren sebagai hostnya dan juga saya sudah ditemani sama narasumber baru nih. Tentunya dengan tema-tema dan perbincangan yang akan kita bawakan di bulan November ini juga pastinya baru. Sekarang saya sudah ditemani sama beliau, bisa diperkenalkan untuk, perkenalannya. Dia ini adalah seorang Romo, mungkin siapa namanya, bertugas di mana, sedang berkarya di mana, silakan Romo, silakan. Oke, terima kasih Erens. Halo Sobat Katolik, perkenalkan saya Romo Antonius Hermanto CDD, saya berasal dari Samarinda, dan sekarang saya bertugas di Yayasan Kolose Santo Yusuf Malang, dan juga bertugas sebagai pembina para frater di Seminari Tinggi Domus Konstantini Malang. Begitu Wah, Eren. keren keren keren, jauh-jauh dari Samarinda, ditugasin di Malang, sekarang mau hadir menemani kita di sini, menyajikan, kaplokan-kaplokan Oh rohani. siap, kaplokan Tamparan-tamparan rohani. rohani yang akan kita nikmati bersama dengan teman-teman Sobat Katolik semua. Gini Mo, ayo kita mulai dari hal-hal yang luas, soal keimanan. Kita ini Mhm. sering dengar kata-kata kudus Mo, kudus ada orang-orang kudus doakanlah kami, ada istilah, hati kudus Yesus, Nah, ada tempat-tempat kudus. Kalau boleh tanya sih Mo, kudus itu apa sih? mhm. Memang banyak hal kita sering mendengar, barang-barang kudus juga jangan Mhm, lupa. iya betul Barang-barang tuh, kudus seperti piala, sibori, monstrans itu mhm. barang-barang kudus. Terus juga ada tempat kudus. Nah, tentu gereja tempat kudus. Bukan bukan kota Kudus Mo ya? Bukan kota Bukan ya? kudus, Oke oke. tidak termasuk kota kudus ya, Iya. kota kudus di Jawa Tengah. Nah, lalu memang beberapa orang bertanya, apa sih artinya kudus itu? Nah nah yang pertama kali kita menangkap, makna kudus itu adalah orang, tempat, atau benda yang dikhususkan. Oh dikhususkan, berarti ada keistimewaannya itu ya? Nah, ada keistimewaannya. Misalnya, benda-benda kudus, seperti tadi saya sebut piala dalam misa, itu Oh, termasuk benda kudus. oke. Benda kudus itu dikhususkan, diistimewakan. Piala misa tidak boleh dipakai untuk minum-minum di rumah, Nggak boleh nggak boleh nggak boleh, nggak boleh. hanya dipakai untuk misa, Iya, dan diperlakukannya juga istimewa. istimewa, tidak bisa dipakai sembarangan, dibawa di saku, di kantong, tidak boleh, Iya, harus istimewa. Nah, begitu juga dengan tempat kudus, gereja, perlakuannya juga istimewa. istimewa. Nah, itu makna pertama, itu sederhana sekali, mungkin pasti Mhm. semuanya tahu lah ya. Nah, lalu yang kedua, sesuatu yang kudus atau orang kudus, pertama diistimewakan, yang kedua, kenapa dia istimewa? Nah ini, yang kedua, yaitu dia mempunyai nilai tersendiri. Bukan diperlakukan istimewa sama orang-orangnya ya? Ya, bukan. Oke, Jadi dia kenapa sesuatu itu diperlakukan secara istimewa? berarti harusnya ada yang spesial dari orang-orang Nah, ada kudus yang ini? spesial di dalam diri sesuatu yang kudus ini. Oke. Kalau ambil contoh yang tadi, piala misa diperlakukan secara istimewa. Kenapa? Ya karena dia istimewa. Kenapa istimewanya di mana? Nah, piala ini adalah tempat untuk menampung darah Kristus. Kristus. Oke. Gitu. Kalau orang kudus Mo, itu gimana? Nah, kalau orang kudus bagaimana? Pertama, dia diistimewakan. Oke, dia diistimewakan, dikhususkan. Apa kekhususannya? Atau apa sih istimewanya orang kudus? Nah, misalnya, Mmm. saya tanya balik nih, Oke, Eren ya. Orang kudusmu siapa? Nama baptis? Ignatius. Nah, Ignatius dari mana Ignatius yang mana? Ignatius Loyola. Nah, Ignatius dari Loyola. Iya. Sekarang ini kayaknya yang jadi presenter siapa nih? Kok saya yang tanya ya? Nggak apa-apa, ayo kita maksudnya ini kan, kita bincang-bincang, kalau Romo mau Ah, tanya, kita sharing tukar ini pikiran tes ya gitu. supaya sobat Oke, Katolik lebih paham lebih konkretnya lagi.
Eren kenal Ignatius Loyolanya enggak? Kalau ketemu langsung pasti enggak Oh ya dong, pasti enggak dong. enggak. Tapi, waktu dulu tuh sering, "Kenapa sih kok Ignatius? Nah, Kenapa sih? Emang siapa sih?" Kalau tanya ke mama, tanya ke papa, ya itu Santo, itu nama baptis, gitu. Terus akhirnya kan mulai kenal internet, mulai bisa main komputer, tuh cari, cari di internet, terus nemu Ignatius de Loyola. nah, Kita oke. baca, oke, oh sejarahnya begini, dia dulu tentara, terus Ah. terluka, ya gitulah. Nah, pertanyaannya, apa istimewanya Ignatius dari Loyola? Kan dia orang kudus kan? Mhm. Orang yang dikhususkan, diistimewakan. Istimewanya apa? Kalau, dari aku pribadi menilainya Ignatius ini sosok yang kalau dia jatuh, itu dia pasti pantang menyerah, semangat untuk Hmm. bangkitnya itu tinggi dan membela, keimanannya itu juga semua orang-orang yang ada di dekatnya itu kalau dia bela itu kayaknya enggak melulu harus dengan jalan kekerasan seperti dulu, ada sebuah pertobatan yang timbul dari hatinya dia. Untuk membela suatu Mhm. kebenaran dia tuh melalui jalan-jalan kebaikan. Nah, itu. Sobat Katolik bisa melihat. Salah satu contoh orang kudus keistimewaannya yang tadi disebutkan, yaitu Santo Ignatius dari Loyola ialah semangatnya yang pantang menyerah. Lalu kemudian dia membela iman gereja, membela imannya akan Kristus itu tanpa kekerasan. Nah, maka Oke, dia membentuk suatu kelompok yang namanya Serikat Serikat Yesus, Yesus. Serikat Yesus. Nah, Serikat Yesus Udah lupa sih. yang betul-betul kokoh, tangguh membela iman. Nah, inilah yang saya maksud dengan keistimewaan dari Oh, orang kudus. Jadi orang disebut kudus itu nggak melulu dia tuh diperlakukan VIP, tapi nggak ada dasarnya. Nggak, tapi dia punya keistimewaan yang menjadi ciri khas orang kudus tersebut. pada tindakannya dia yang menurut dinilai oleh beberapa pihak adalah sangat-sangat istimewa, khususnya untuk Betul, iman. betul, Oke. betul sekali. Kalau begitu Romo, yang bisa disebut kudus tuh emang siapa sih? Kalau kita tadi udah bahas soal, Santo Ignatius. Hmm, Gimana kalau kita tarik ke belakang? Misalnya mhm, zaman para nabi, Nabi Nuh, atau Yesus sendiri, atau pada zaman Santo Santa kan ada martir, ada siapa, atau mungkin kalau kita baca kitab suci ada raja-raja, Raja mhm. Saul, Salomo. Apakah yang kudus ini terpaku oleh Santo Santa ini sendiri atau dari Yesus ke arah masa sekarang alias perjanjian baru atau di perjanjian lama para nabi ini juga masih disebut orang Orang kudus? kudus. Nah, itu begini, orang disebut kudus itu kalau dia menunjukkan imannya. Menunjukkan iman ini bukan berarti pamer, Iya, sobat Katolik, bukan pamer. jadi nggak boleh, "Ah, aku orang baik," gitu, nggak boleh Ah, nggak boleh iya, nggak boleh, ngaku-ngaku orang baik, orang mhm, bijaksana, enggak. nggak, Tapi orang kudus itu imannya kelihatan lewat tindakan dan perkataannya. oke, Tindakan dan perkataannya. Orang disebut kudus itu juga diakui oleh banyak orang seperti tadi. mmm, Diakui oleh banyak orang kekudusannya. Diakui, bukan mengakui diri. oke. Wah, Berarti lingkungan sekitar yang menilai yang dia? menilai, iya. Jadi saya nggak bisa mengatakan, saya ini orang kudus sekarang. Ya kalau saya dari Jawa Tengah ya mungkin bisa saya orang kudus. Tapi kalau saya orang saleh, oh nggak mungkin. Oke. Saya bisa melihat Eren ini, wah dia ini orang kudus, rajin berdoa, suka menabung, membantu orang. Saya kan doanya jelek biasanya "Saya ingin Anda miskin." Waduh, kalau gitu nggak jadi kudus kalau gitu, kalau nggak jadi kudus. Nah, itu sebutan untuk sekarang, Mhm, ya. Lalu apakah para nabi, para rasul, para martir bisa disebut kudus? Bisa, oke, bisa sekali. Dan orang kudus itu bukan bukan titel atau apa ya, namanya gelar resmi mmm, yang hanya dipakai untuk orang-orang sekarang ini, enggak. Nabi Elia, apakah orang kudus? Iya, iya, orang kudus. Karena apa? Karena dia merupakan nabinya Allah. oke.
Dan ada mujizat yang kelihatan. Iya, ada mujizat yang pernah pernah dia bikin Iya, sewaktu yang di rumahnya ibu janda sama anaknya itu. ya, sama Oke, satu lagi mujizat besarnya yang di itu yang gunung bola api itu? Oke api oke. yang muncul. Nah, kayak gitu. Oke. Itu kan kalau kita bahas Elia, kita bahas Nabi Nuh, Mhm, itu kan masa-masa yang sangat lampau. ya, Maksudnya mungkin dari secara teori kita manusia zaman sekarang itu, ini zaman kapan gitu ya. Tapi kalau kita tarik ke timeline waktu sekarang, ada yang baru nih, lagi mhm rame bulan mhm. kemarin Romo, Carlo Acutis. Oh, Beato Carlo Acutis, Iya, menarik ini kan menarik menarik. milenial terbaru nih, Ya, terkini. Dan seorang yang dibeatifikasi pertama di maksudnya kalangan orang-orang milenial. mhm mhm mhm. Sampai yang dibeatifikasi itu dia pakai sepatu Wah, Nike. iya iya. Nah, itu kan ini menarik ini Romo. Gimana sih orang ini kok dapat gelar beato? Emang siapa sih Carlo Acutis ini? Berarti dia orang kudus loh. Nah, ya, itu adalah pengakuan dari gereja terhadap seseorang yang dianggap mempunyai, apa namanya, mempunyai pengaruh terhadap iman umat. Kita mengenal banyak Santo Santa, Ignatius dari Loyola, Antonius Padua, Vincentius, Mhm. itu zaman dulu. Bukan berarti tidak punya impact lagi, bukan, tapi Masih tetap dong. masih punya sampai sekarang. Nah, baru-baru ini kita mengenal namanya Beato Carlo Acutis. Pasti sobat Katolik sudah banyak mendengar tentang hal ini. Nah, gereja mengakui kekudusan dari Carlo Acutis ini kenapa? Kita Mhm. tahu hidupnya. Sejak muda dia sangat Mengimani mengimani Yesus Kristus. Kristus, terutama dalam sakramen Ekaristi. Bahkan dia lebih kudus dari orang tuanya. Iya, yang bertobat bukan orang tuanya ngajak anaknya bertobat, tapi anaknya Nah, ngajak keren sih. anaknya yang membawa orang tuanya bertobat, bukan kebalik. Kalau sekarang kan biasanya kita, orang tua kita yang maksa kita untuk Iya pergi gereja, tapi ini iya, Carlo Acutis sendiri. Nah, dia ini merupakan simbol milenial yang peduli terhadap iman, oke. ya. Dan kayaknya banyak-banyak anak-anak kita udah mulai luntur Romo. "Ayo Ah, ke gereja," nggak mau, hari Minggu tontonan TV-nya bagus gitu. nah Itu itu, sering kan Romo? betul Iya, banget. Padahal Carlo Acutis itu gamer, main gamer, game loh, main game video komputer. game, programmer, suka sepak bola. Oke, Tapi di sela-sela kesibukannya itu dia masih pergi ke gereja. Misa harian, membuat blog, blog tentang mukjizat Ekaristi. Inilah anak milenial zaman sekarang yang tidak melupakan Tuhan. asik, keren banget keren Nah, banget. sekalipun gamer loh. Mhm. Coba tanya adik-adik kita yang remaja itu. Kalau sudah namanya pegang HP, lupa segalanya. Iya, chat pacar terus Chat Romo. pacar terus, nggak pernah ngechat Tuhan. Iya, kasihan. Tuhan barunya ceweknya itu Tuhan barunya. Aduh, jangan, nggak boleh. Nggak boleh bucin ya. Oh iya, nggak Nggak boleh boleh bucin bucin. nggak boleh bucin. Mhm. Sekalipun bucin harus ingat Tuhan. Oke. Wah, seperti Carlo Acutis. Iya, Walaupun dia gamer, tapi dia tetap ingat Tuhan. Nah, inilah yang dianggap gereja sebagai sebuah harta karun untuk milenial zaman sekarang, untuk sobat Katolik semuanya. oke. Carlo Acutis mungkin kalau menurut saya bisa jadi contoh milenial yang sempurna ya, yang sangat Mhm. relevan buat kita-kita. Dan dia udah diangkat jadi beato, udah dibeatifikasi, sudah ditetapkan menjadi orang kudus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Carlo Acutis ini berdosa atau tidak, Mo? Jangan dijawab dulu, kita saksikan di episode selanjutnya di Kaplok.